bebas, bebas. Bebas. Oke, siap. Kapan itu langsung dipanggil pemenangnya karena biar nyambung antara yang itu dengan orangnya gitu ya. Setelah itu selesai baru pemutaran video juara 1, 2, 3. Setelah itu terus kemudian dipanggil. Di MOU beliau nggak terlalu cepet nih naik turunnya. Karena setelah ini MOU. Tapi kan masih tentatif. Ini satu nih Kak. Yang satunya katanya Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan. Ini ada ini ikatan IJTI. Ini harapan juara. Dan selamat datang di acara Temu Sinias Muda dan Anugerah Jurnalis TV Peduli Stunting. Selamat malam. Lumayan lah, udah mulai 60%. Kita mau bicara mengenai penentuan kualitas SDM Indonesia di 2045. Kalau kita salah nih, kalau BKKBN tidak berhasil untuk saat ini, kita nggak punya bonus demografi. Selamat malam Bapak. Selanjutnya saya juga undang nih Pak yang mewakili Kepala BKKBN pada malam hari ini, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi, Dr. Andus Sukaryo Teguh Santoso, MPD. Pak Sukaryo, selamat bergabung. Malam ini juga hadir bersama kita semua ada Mbak Marcella Zalianti, sinias muda yang juga akan memberikan perspektifnya bagaimana secara efektif kita bisa menyelesaikan pencegahan stunting. Kalau dari sisi media saya belum pernah sih lihat ada video saya juga belum pernah lihat ada serial TV atau program di televisi yang mana televisi itu punya penonton bisa dikatakan paling besar penetrasinya ya, walaupun bioskop impactnya juga besar, tapi penetrasi paling luasnya masih di televisi ataupun di OTT. Jadi juga harus masuk tema-tema stunting ke dalam medium-medium ini. Juga ada sosial media. Sekarang orang itu kan kadang-kadang sangat pendek-pendek, video-video pendek dia lihat, karena kan kita di negara Indonesia adalah negara salah satu yang terbesar di sosial media. Nah, daripada isinya yang bullying atau apa segala macam, lebih baik kita juga tingkatkan isi-isi itu dengan konten. Jadi orang terlihat bisa dilihat sebelum kita mengatakan kita juga harus sehat supaya lebih baik kita sehat. Nah, itu bisa dengan video pendek dilakukan supaya di gadget masing-masing mungkin dengan provider Pak bisa bekerja sama juga. Jadi provider itu menyiapkan secara luas gitu blasting gitu ya, jadi algoritma tentang stunting itu juga bisa naik. Jadi tidak hanya film, tapi literasi dari segala lini, baik itu digital ya, secara langsung, secara door to door ataupun bertemu langsung. Jadi gini, seperti tadi saya sampaikan sebenarnya bahwa di masing-masing daerah itu ada timnya. Jadi tim percepatan penurunan stunting itu sudah dibentuk mulai dari pusat, seperti kami di Wapres, kemudian di BKKBN, 20 kementerian, di provinsi ada gubernur, sampai dengan tingkat desa. Jadi sebetulnya kalau umpamanya ingin mencoba mengintervensi stunting yang ada di satu daerah, kita sebenarnya tinggal nanti berkomunikasi atau konsultasi dengan aparat tempat. Mereka yang punya data, mereka yang punya informasi, dan kalaupun ada sinias atau jurnalis mau masuk segala macam, tinggal konsultasi aja dengan mereka. Yang tadi saya bilang bahwa sebetulnya di masing-masing daerah itu spesifikasi permasalahan berbeda. Ada yang satu masalah sanitasinya perlu diperbaiki, yang satunya masalah perilakunya harus diubah dan sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya dinamika yang ada di lapangan. Saya menambahkan ya. Jadi isu stunting itu misinya tidak dijadikan sebagai isu substansi yang menarik bagi remaja misalnya. Tetapi remaja itu perlu juga mendapatkan edukasi. Misalnya saja edukasi yang terkait dengan kesehatan reproduksi. Contoh misalnya ya, kan remaja putri itu kan setiap bulan kan yang sudah mulai masa balik itu kan mulai menstruasi. 200 cc lah katakanlah setiap menstruasi.
kenapa itu perlu dijaga kebersihan, personal hygiene-nya. Kenapa harus remaja putri itu betul-betul memperhatikan mengkonsumsi tablet tambah darah dan sebagainya. Persoalan-persoalan itu yang sebenarnya harus menjadikan sebuah kebutuhan tanpa disadari. Kalau perilaku sehat pada remaja apalagi pas nikah itu stunting akan juga turun dalam jangka panjang. Jadi ini tidak berarti stuntingnya kok biar menjadi menarik, tapi di hulunya justru bagaimana menjadikan remaja itu sehat berkualitas. Kemudian yang terkait dengan lokal, memang kearifan lokal menjadi penting. Contoh ya, stunting itu kan karena sebenarnya disebabkan salah satunya adalah aspek pemenuhan gizi secara spesifik, menemukan makanan-makanan yang bergizi, mengolahnya dan menyajikan dengan baik. Nah ini perlu juga ditemukan, artinya perlu dibimbing keluarga. Contoh ya, di mana-mana ada daun kelor misalnya seperti itu ya.